pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Honai Podcast. Malam ini Miss Uli bersama-sama dengan Kakak Nies Tabuni. Halo Kakak, selamat malam. Halo sayang, selamat malam. Apa kabar? Baik, apa kabar Kakak? Saya baik sekali, Miss Uli. Senang. Siap. Malam ini kita akan bincang-bincang seputar Festival Rumput Mei 2024. Yes. Yang menjadi program tahunan Provinsi Papua Pegunungan di tahun ini. Betul kah Kakak? Benar sekali. Iya. Berbicara tentang Festival Rumput Mei ini, Uli mau cerita-cerita sedikit sama Kakak Nies dulu. Iya. Kenapa harus Rumput Mei, Kakak? Ya, bisa mungkin rumput Mei ini kan satu fenomena alam. Di akhir-akhir ini kan sebenarnya rumput ini kan sudah bertumbuh sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi ada beberapa fotografer dan juga ada beberapa orang sendiri memperkenalkan rumput Mei. Jadi kan sudah viral di mana-mana, namanya sudah booming, rumput Mei. Jadi rumput Mei ini dah hanya muncul sebagai fenomena alam yang terjadi di Lembah Balim. Dia biasanya muncul dari arah timur, dari bawah, dari Yaukimo kalau Balim ke bawah, di dataran Sungai Lembah Balim itu dari sampai naik ke dataran Lembah Balim, naik sampai ke Lani. Nah, seperti itu. Jadi ini satu ikon yang sudah banyak orang menjadi salah satu peminat terkhusus lah. Rumputnya juga yang terlihat cantik lah. Jadi saya pikir ini jadi satu ikon yang akan mendapatkan devisa terbanyak buat Provinsi Papua Pegunungan, karena dari Festival Rumput Mei ini kan akan memberikan manfaat yang besar sekali kepada masyarakat, pelaku UMKM dan mama-mama di pasar, tukang ojek dan juga bapak-bapak yang punya warung, hotel, semua dapat manfaat ketika ada event besar. Mungkin kalau jalan 1 minggu itu kan semua wisatawan akan berbondong-bondong datang sini. Jadi Rumput Mei ini kan memiliki satu daya tarik tersendiri di Kota Wamena, lebih khususnya Provinsi Papua Pegunungan yang hari ini sudah dimegarkan dari Provinsi Papua, begitu Miss Uli. Siap Kakak. Oke. Berbicara tentang Festival Rumput Mei tahun ini, dengar-dengar Festival Rumput Mei ini disponsori langsung oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, salah satunya Dinas Pariwisata, kemudian ada Ekonomi Kreatif. Tetapi juga di dalamnya membackup dari Nies World Foundation atau Nies World Entertainment. Yeah. Yang Miss mau tanyakan di sini, kapan Nies World Foundation ini berdiri? Ya, terima kasih Miss Ulia. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Why Nies World Foundation bergerak seperti ini? Kapan berdirinya? Sebenarnya Nies itu sebenarnya saya sendiri, nama saya. Tapi artinya ada. N itu artinya new, baru. Terus E itu artinya exploration. S itu artinya science. Jadi sebuah eksplorasi baru dilakukan melalui sains dunia. Yang saya artikan melalui nama saya. Jadi awalnya Nies punya branding namanya Nies World. Itu kan sebuah branding diri saya yang saya bikin. Pertama saya sudah memulai, awalnya dari YouTube. Saya mulai ngonten, vlog, jalan-jalan kemana saja. Saya ngonten dari 2012. Sejak saya kuliah di Jawa. Nah, dari situ sudah mulai nge-vlog. Pertama pakai Nies Tabuni channel YouTube. Tapi kesini saya pikir harus ada satu branding yang bagus, karena saya terinspirasi dari teman-teman YouTuber di Amerika, dan ada salah satu penyanyi dia pakai nama Smith World macam-macam begitu, Case Neistat, dan juga ada beberapa YouTuber Amerika. Itu menjadi satu gaya hidup begitu. Jadi saya sudah konten pertama nge-vlog terus pakai Nies Tabuni, tapi channel Nies Tabuni sudah tutup, jadikan Nies World. Jadi dunianya Nies, dunianya saya. Jadi ya apapun yang menjadi konten yang menarik itu saya menceritakan lewat video vlog dan traveling, jalan-jalan, apapun itu menjadi satu rangkaian informasi. Bahkan itu saya terus menceritakan melalui podcast, jalan-jalan, berita.
wisata juga saya kunjungi, dan juga daily vlog dengan keluarga. Itu tentang kehidupan saya. Tapi kesini di akhir-akhir 2019 saya berpikir untuk melakukan satu movement yang lebih Nies World, itu satu desain. Akhirnya lahirlah sebuah Nies World Foundation, Yayasan Dunia Nies Papua. Disitulah lahir, di situ kita mulai dari 2019. Jadi lahirlah Nies World Foundation. Kita buka kursus di Jayapura. Sudah ada teman-teman yang sudah dukung saya juga banyak di sana. Kami bergerak buka kursus dan pindah lagi ketika Provinsi Papua pindah, kita bergerak lagi di Papua Pegunungan. Nah, akhirnya berkat Nies World Foundation, kita bergerak selain pendidikan, ada juga entertainment, ada juga kita bergerak tentang lembaga kursus. Jadi puji Tuhan dalam beberapa tahun ini kami sudah membangun TK di Desa Logot Paga, itu namanya di bawah Nies World Foundation, namanya TK Papua Cerdas. TK Cerdas Papua, dan juga ada SMP Papua Cerdas juga yang dikasih oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, sekolah namanya Sekolah SMP Papua Cerdas juga. Dan ya program-program kerjanya, kenapa Nies World hadir, karena memang Nies, saya sendiri berpikir saya nama harus menjadi satu rangkaian ya, jadi berkat begitu. Jadi saya lewat apapun aktivitas saya, sekalipun saya hanya orang miskin, anak-anak muda terlantar yang jalan dengan ini, tapi saya bisa memberikan kontribusi yang besar buat negara ini dan juga republik ini dan juga satu bangsa sendiri. Karena saya tahu saya punya bangsa ini masih terbelakang dengan berbagai macam perkembangan zaman. Akhirnya kalau saya lihat masalah hari ini, akhirnya saya harus mencari jawaban buat saya punya generasi juga. Jadi saya lahirkan Nies World Foundation, Nies World Group, dan juga ada Nies World Entertainment, dan juga ya Metro Bali saya lahirkan seperti begitu melalui Nies World Foundation. Itu ada Metro Bali, ada Nies World Group, ada Nies World Academy, dan juga ada SMP Papua Cerdas, TK Papua Cerdas, dan juga ke depan akan dorong juga SMK Papua Cerdas. Ya, mudah-mudahan juga berharap ada satu university. Ya pengen harap gitu, tapi saya masih terbatas. Mudah-mudahan ya begitu, lebih sulit tahu. Ya manusia terbatas, tapi ya Nies World itu sendiri tentang saya, dunianya saya. Tapi ya saya pengen saya punya hidup tuh sekalipun tidak selalu sempurna, saya tidak cukup untuk saya tidak punya uang yang banyak untuk membantu saya punya generasi, karena saya dari kampung jalan kaki turun ke kota sekitar sampai 3-4 jam, 2 jam dari Logot Paga ke Kalimera, itu setengah mati sekali. Akhirnya saya harus menjadi jawaban buat saya punya adik-adik di kampung sana, dengan didukung oleh teman-teman kreatif yang banyak sekali. Sekarang hari ini banyak anak-anak muda datang belajar di Nies World Academy di Wamena, bahkan di Jayapura, sementara masih butuh backupan finance yang kuat. Tapi hari ini tuh terus bergerak, karena kita tahu tanggung jawab generasi hari ini. Kalau kita tidak bergerak, kita tidak selamatkan generasi melalui pergerakan yang positif, pasti generasi ini akan hancur. Tapi kami masih bergerak dalam jumlah yang kecil, tapi ya paling tidak bisa berdampak begitu. Misalnya tentang Nies World. Kalau untuk tahun berdirinya itu kapan, Kakak? Oh iya, Miss, kami berdirinya itu 2019. Itu pertama sarannya dari kakak almarhum Yulex Boseren. Dia memberikan saran kepada saya. Terus ada kakak Franz Unungga, dia salah satu musisi. Kakak Yulex Boseren almarhum, dia musisi juga. Jadi tingkatannya komposer ya, buat beatmaker yang luar biasa di tanah Papua. Almarhum, terima kasih Bung Yulex Boseren yang sudah dukung saya, sudah ada di beda alam sana, Tuhan berkati. Kakak Franz Unungga yang memberikan saran. Waktu itu kita sudah mulai bergerak sebatas karena lihat masalah gereja-gereja ini butuh pemain musik. Akhirnya hanya lihat ini sebuah pergerakan harus dilakukan untuk selamatkan musisi-musisi gereja. Jadi kita bergerak untuk ya bagaimana Nies World itu bergerak. Tapi dan sudah mulai serius, banyak anak-anak muda yang mulai bergabung. Akhirnya kita bikin foundation. Jadi pertamanya tuh kita pakai di kakak Steady Penggu punya studio di Jayapura di arah Sentani sini, Loyo. Setelah itu kita pindah lagi di Kota Raja, di kakak Agustanati punya studio, di salah satu fotografer dari
wartawan Antara. Terima kasih, big respect sekali buat Kakak Gus Tanati yang sudah memberikan kesempatan buat kami anak muda pegunungan, bahkan Papua berkembang di situ. 1-2 orang sudah maju, sudah bisa main musik di gereja. Itu satu hal yang luar biasa berkat dukungan dari semua elemen. Kakak Stedi Penggu yang memberikan kami ruangan untuk belajar di adik-adik belajar di studionya Studio Papua Bangkit waktu itu namanya. Dan juga ada Kakak Gus Tanati yang memberikan kontribusi tempat di galerinya Black Orchid. Nah, situ kita sudah mulai belajar. Akhirnya serius kami pindah lagi ke Kamolker sampai hari ini. Jadi itu perjalanannya seperti begitu. Ya, program kita mungkin seperti begitu. Sejauh ini Kakak, program dari Nias World Foundation sendiri apa yang sudah berjalan? Oke, puji Tuhan, misalnya kami sudah berjalan, ada selain yang lagi viral hari ini entertainment. Yes. Ya, kemarin mungkin dikasih kepercayaan dari Bapak Gubernur menggerakkan satu event. Itu satu sub bagian yang kita bergerak tapi viral sekali. Akhirnya kita menggerakkan satu event Christmas Week Festival dipercayakan oleh pemerintah Provinsi Papua dan juga konser anak-anak jalanan bersama teman-teman dari arah Yali, Mek, Kimial. Dan mereka punya komunitas bikin kegiatan itu. Kedua dan ketiga ini kami menangkap sebuah momen yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui press release gubernur sendiri beberapa bulan yang lalu akan jadikan Provinsi Papua Pegunungan sebagai provinsi festival. Nah, akhirnya kita lihat di momen ini ada rumput Mei yang sedang lagi trending topik. Akhirnya kami pakai nama rumput Mei gitu. Jadi ada beberapa event, kami programnya ada selain buat event, ada juga kursus musik. Jadi kami di sini ada kursus musik matematika gasing yang diajarkan dari teman-teman Institut Surya Institute Tangerang dari Yohanes Surya punya program, dan juga ada kursus bahasa Inggris, ada modeling, Miss Uli juga jadi pengajarnya di sana salah satunya model, karena ya saya pikir ini penting, kita harus selamatkan generasi. Dan juga ada pelatihan-pelatihan kerjasama dengan beberapa petani kopi di Koperasi Balim Arabica. Kami sedang kerjasama juga saling membantu antara kami lembaga Nias World Foundation dan juga Balim Arabica, Balim Blue Arabica, koperasi begitu. Dan ada beberapa teman-teman mitra kami juga seperti Anhar Kopi dari Alimo dan juga ada Black Gold Coffee dari Kopi Bipiri. Itu mitra-mitra kami kerja sama-sama. Jadi kami sosialisasi terus promosi lewat channel YouTube kami. Salah satu media milik media Nias World Foundation yaitu Metro Balim. Kami munculkan supaya dengan adanya media ini satu menampung semua aspirasi, menceritakan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan mendorong semua yang terjadi di Papua Pegunungan. Mungkin seperti begitu. Oke, baik. Kakak, di sini malam ini Miss mau ajak Kakak sedikit kritis. Wis, kritis apa ini kritis? Sedek-dekan. Tentang rumput Mei ini. Iya. Yang dalam beberapa waktu yang lalu atau dalam beberapa hari yang lalu, izin kakak ini kan public figure ya. Public figure. Public figure untuk anak-anak muda yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Thank you Miss Uli. Aduh, jadi takut langsung. Berbicara tentang rumput Mei, kemarin Miss sempat scroll media sosial dan membaca beberapa komentar dari teman-teman yang ya dalam tanda kutip seperti begitu, mereka membahas kenapa rumput Mei ini tidak pakai nama asli yang biasa disebut Owasika. Kenapa harus rumput Mei saja? Yes. Itu yang Miss Uli mau tanyakan ke kakak, kenapa kakak? Apa tanggapan kakak tentang beberapa komentar dari teman-teman tentang rumput Mei? Ya, warga netizen. Thank you Miss Uli. Saya pikir ini penting sekali buat teman-teman warga netizen yang sedang ikuti perbincangan kita hari ini. Rumput Mei ini kan hanya bertumbuh di Lembah Balim. Saya pikir di seputaran Sungai Balim di sebelah. Dan yang harus kita tahu bahwa di pegunungan ini kan ada banyak suku. Yang kemarin Saudara Witan punya buku kan melaunching tanggal 46 bahasa suku budaya yang ada di Papua Pegunungan. 46 bahasa berarti di situ ada 46 suku. Dan kita di pegunungan ini kan bukan hanya orang Hubla saja yang hidup di Wamena sini. Ada juga orang Dani, ada juga orang Me, ada juga orang Duga, ada juga Yali, Me, Kimial, Moni,
dan juga teman-teman dari teman-teman pesisir dan juga teman-teman Nusantara yang lain. Sehingga kita pikir pakai nama Festival Rumput Mei ini yang sudah booming kemana-mana dan ini jadi trending topik, tidak menghilangkan bahasa asli. Tapi ketika wisatawan berdatangan ke Wamena, itu akan ke tempat-tempat yang di mana rumput Mei ini bertumbuh. Dan mereka akan tanya, ini tempatnya di mana? Misalkan ke Wosi ke Jabekena sana ke Opugima, itu mereka akan tanya. Dan bahasa daerahnya apa? Itu nanti kalau di sana kan, di sini kan ada suku-suku banyak. Suku Walak, suku Dani, suku Nduga, yang tadi saya sudah sebut beberapa suku-suku yang ada sini. Jadi kita tidak bisa serta-merta egois kalau kita satu suku saja. Kenapa Festival Rumput Mei itu tidak pakai Owasi-wasika? Dan kita suku yang lain bagaimana begitu? Lebih bagus kita sebagai penggerak atau menjalankan visinya Provinsi Papua Pegunungan melalui Bapak PJ Gubernur punya program, kami ambil jalan tengah nama yang sudah mudah diterima oleh publik. Misalkan Rumput Mei, dan Rumput Mei itu kan sudah viral kemana-mana, jadi orang sudah kenal, sudah trending. Jadi kita pakai nama itu. Dalam Rumput Mei, Festival Rumput Mei ini kita juga ada mountain basketball. Tujuannya bagaimana kita menarik wisatawan dari luar datang. Akhirnya kita sudah buka turnamen basketball, teman-teman panitia sudah jalan, Joni dan teman-teman sudah jalan mendaftar, sudah sekitar 12 tim sudah daftar dari seluruh tanah Papua. Tujuannya satu tim kalau mereka datang 15 orang, satu orang punya followers berapa. Dan pasti Wamena akan viral begitu. Itu target kita, bukan menghilangkan budaya, bukan meremehkan teman-teman Hubla, tapi bagaimana dengan nanti kalau kita pertahankan satu suku bahasa saja, nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial. Teman-teman suku ini, kenapa harus pakai bahasa mereka? Sedangkan kita Rumput Mei ini kan bertumbuh dari Barakurima sampai ke Lanijaya juga bertumbuh. Kami di Lani juga rumput ini udah bertumbuh. Jadi tidak mix, tidak connect dengan kalau kita pakai satu bahasa saja. Sedangkan kita ini semua suku yang ada di pegunungan. Kita sudah jadi provinsi. Jadi kita sebagai suku Hubla, teman-teman minta maaf, teman-teman suku Hubla, saran dan kritikan itu baik demi kebaikan perubahan. Tapi ada hal baik juga, kita harus mempertimbangkan teman-teman suku kerabat yang lain. Karena kita bukan ada di satu suku saja, begitu. Jadi buat teman-teman yang sedang protes, sedang saran, terima kasih banyak. Saran kalian baik sekali dan luar biasa. Tapi kita ambil jalan tengah, karena ini negara Republik Indonesia yang punya bahasa Indonesia yang mudah diterima. Akhirnya kita pakai bahasa Indonesia. Nanti silakan teman-teman terjemahkan masing-masing dengan bahasa, budaya. Itu kan kembali ke lokal. Etnik atau lokal kultur atau lokal language ya, bahasanya seperti itu. Jadi ke kampung mana tinggal jelaskan bahasa daerahnya di sini. Kalau ketika wisatawan mereka tersebut tanya bahasa daerahnya sini apa, misalkan saya di Lanijaya atau di daerah piramid sana, saya bisa bilang Obari Baringga. Kalau di bawah Lembakan mereka bilang Wasika ya. Kalau di atas saya bilang Obaringga. Nah, macam-macam begitu. Jadi dengan lihat dialek dan logat yang berbeda. Jadi kalau kita pakai satu suku saja yang punya bahasa, pasti suku yang lain rasa tersisihkan. Loh, Provinsi Papua hadirnya bukan satu suku Hubula saja punya. Kita semua suku yang ada di Papua Pegunungan begitu. Jadi saya berharap teman-teman Hubula berbesar hati karena kalian jadi mama untuk semua orang yang datang memberi kontribusi untuk membangun pegunungan ini. Karena bukan kita sendiri saja suku Hubla yang ada. Nanti dengan next berikutnya kita menghargai bahasa budaya, tapi tinggal teknis saja. Kita tidak bisa serta-merta memasukkan nama Hubla dalam satu event yang dirangkaikan dalam programnya pemerintah provinsi. Karena pemerintah ini kan punya bahasa juga. Tidak menghilangkan budaya, tapi tinggal atur saja di ketika tamu datang tinggal dijelaskan. Bahasa di Pugimas ini suku Hubla bicara tentang Owasi-wasika. Dan itu satu edukasi yang baik buat orang tamu akan datang, itu mereka akan menjadi pelajaran buat mereka. Rupanya di Papua Pegunungan itu ada banyak suku, 3 bahasa seperti begitu. Jadi kita kenapa pakai Rumput Mei, karena itu sudah trending dan juga orang mudah terima. Dan itu jadi satu perbincangan publik. Dan baik juga saran semua teman-teman punya kritikan, kami tidak menghiraukan tapi kami terima. Tapi kami lebih ambil jalan tengah pakai nama Rumput Mei begitu. Baik, Kakak. Kemudian yang berikutnya, Kakak.
tujuan ke depan dari Nies World Foundation seperti apa? Ya, Nies World Foundation mungkin kami berharap, ya ini kembali ke diri saya ya. Saya kan masih usia 27 tahun. Wow, 27 muda sekali nih. Benar gak? Sangat. Oh iya. Saya masih 27 tahun, saya pikir ya hidup harus jadi berkat. Story maker ya. Jadi dengan apa yang Tuhan kasih hikmat hari ini harus kita memberikan jejak yang baik, karena waktu ini kan kesempatan yang sangat berharga sekali. Jadi saya harus buat satu little movement, kalau teman-teman bilang begitu. Little movement buat satu generasi. Jadi ya sekalipun tindakan kita kecil tapi berdampak buat ke depan 10 tahun ke depan. Karena saya kalau tidak bergerak satu generasi bagaimana gitu. Jadi ke depannya Nies World Foundation bisa punya sekolah berpola asrama yang sedang dirintis hari ini. Pemerintah sudah keluarkan izin SMP, sudah STK-nya sudah jalan, dan tapi banyak sekali jatuh bangunnya kami jalan tanpa ada donatur, tapi sampai hari ini masih jalan. Itu satu hal yang luar biasa sekali. Saya big respect buat teman-teman guru, Miss Uli juga bantu kami di Nies World Academy, itu satu penghargaan yang luar biasa buat kami. Dan ya mungkin begitu. Iya. Oke. Berbicara kembali tentang Festival Rumput Mei. Festival Rumput Mei tahun ini ditangani langsung oleh Kakak Nies sendiri. Apa tanggapan Kakak? Yang Miss Uli mau tanyakan, ini sudah event keberapa yang Kakak tangani? Dengar-dengar kan Kakak ini juga event organizer ya, begitu teman-teman semua. Yang Miss mau tanya, ini event keberapa yang Kakak Nies tangani dan sejauh ini bagaimana? Iya, kalau saya sih dari SMA sudah tangani event. SMA kelas 2 saya tangani event Hari AIDS. Situ pertama di depan SMA Negeri, yang kedua di Jalan Irian, yang ketiga di depan RRI. Itu sudah di waktu tingkat SMA tangani event. Dua event itu sejak SMA. Yang berikut ke waktu kuliah. Waktu kuliah itu tangani event kampus punya dengan teman-teman beberapa. Dari saya punya jurusan itu ada konser event musik juga dari jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus Surabaya. Kita menangani event juga. Itu salah satu mata kuliah yang mereka berikan. Juga terus kami dari Ikatan Mahasiswa Papua juga ada event-event yang dilakukan dari Ikatan Mahasiswa Papua di Jawa Timur itu ada konser musik dari Imana Pandode dan juga Natal bersama. Saya jadi ketua panitia, jadi ketua mahasiswa Jaya Wijaya 7 tahun. Dan banyak sekali event yang saya lakukan. Terus ke Jayapura juga bikin Papuan Beats, itu hadir teman-teman juga banyak sekali waktu itu viral. Dan juga ada fashion show yang buat di Cendrawasih, Gor Cendrawasih, itu tahun-tahun 2018 kalau tidak salah. Jadi bikin di konser-konser mini di depan sekolah di Kamolker. Jadi itu ada beberapa kali bikin lagi sekitar 3-4 kali kalau tidak salah. Setelah itu kemarin yang event meledaknya dikasih kepercayaan oleh PJ Gubernur tadi, Christmas Week Festival. Waktu itu Bapak Gubernur sedang nongkrong-nongkrong, Nies kerjanya apa? Bapak bilang, Bapak saya hanya bergerak di lembaga saya ini mendirikan satu foundation, dan itu bergerak tentang kursus musik, mendirikan sekolah. ETK saya sudah berjalan di kampung di Desa Logot Paga, dan juga kursus saya sedang bergerak di misi sini. Itu salah satu bidang yang saya bergerak adalah entertainment juga. Event organize ya. Jadi di situ Pak Gubernur langsung adanya nanti langsung Pak Gubernur suruh presentasi waktu itu. Saya dibantu oleh teman-teman Labewa, mereka siapkan anaknya luar biasa, anak cerdas Peter Siburi yang membantu mempersiapkan semua kemasan acara. Kami kerjasama waktu sampai tidak tidur ya kita kemas acara, akhirnya kita presentasi depan semua pimpinan OPD yang hadir. Saya presentasi. Akhirnya OPD terima tentang PPCW konsepnya dari kami. Itu satu hal yang luar biasa. Jadi Pak Gubernur punya pikiran sama dengan kami. Akhirnya kita diberi kepercayaan untuk event Christmas Week Festival itu 6 hari. Dari persiapan sampai sempat terjadi crash antara teman-teman dari Jayapura. Tapi ya bagaimana lagi, kita diberi kesempatan. Itu luar biasa sekali Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Felix Wanggai. Big respect, Abang, terima kasih. Senior hormat. Jadi itu satu kebanggaan buat kami karena
kami selama ini kan belum ada kesempatan saja. Nah, tapi kalau dikasih kesempatan ya kami akan kerja totalitas. Dan itu pun juga dibarengi dengan teman-teman konser Narmel. Dan sampai hari ini wacana yang sedang bergulir dan dinamika sedang bergulir juga tentang Festival Rumput Mei. Ada mountain basketball dan juga ada lomba video vlog, ada fashion show. Nah itu kan sebuah sub event dari Rumput Mei. Nama besarnya dari Rumput Mei. Jadi ya banyak sekali sebenarnya pengalaman saya. Waktu di Jawa itu banyak sekali ikut teman-teman musisi reggae di sana. Jadi banyak event dari Universitas 17 Agustus Perkabuat itu saya jadi panitia juga. Jadi ya belajar dari situ ya sudah anggaplah macam menjadi darah daging gitu. Tanpa ada event saya tidak bisa ya sekalipun tidak ada uang tapi enjoy karena begitu. Begitu. Kemudian agenda ke depan dari Nies World Foundation seperti apa kakak? Iya kami akan lebih fokus ke pendidikan, bangun asrama sedang kami bangun di Logot Paga. Masyarakat sudah kasih lokasi, kami sudah berjalan SMP, dan sementara kami pakai SD Logot Paga untuk SMP. Kemarin kami sudah adakan rapat. Kami akan bergerak fokus ke selain berita online di Metro Balim, karena berita ini kan memiliki yayasan Nies World Foundation Metro Balim ini, dan juga bangun sekolah, pendidikan, dan bergerak di entertainment juga. Jadi kedepannya ya mendampingi juga ada beberapa event selain entertainment, berita, terus pendidikan. Kami bergerak di Balim Garden. Yang kami sudah siapkan sekitar 5 hektar tanah untuk bikin satu pertanian modern. Karena dari sononya masyarakat kita sudah manual. Kami coba mau keruk satu program kecil di bawah Nies World Foundation, kerjasama dengan teman-teman dari Balim Blue Arabica dan juga teman-teman koperasi yang lain. Seperti begitu, Miss. Yang terakhir dari kita punya kakak ganteng ini. Wih, ganteng. Kumis banyak ganteng. Pesan serta harapan dari kakak Nies untuk kita semua adik-adik muda-mudi yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, serta satu kata motivasi untuk adik-adik semua, untuk termasuk Miss juga, untuk teman-teman yang lain semua. Seperti apa kakak? Biar tong tetap semangat dan tong bisa jadi sama seperti kakak Nies kayak ini. Intinya buat anak muda, jangan menganggap diri cukup dengan apa yang hari ini kau pegang handphone. Tapi jadilah berdampak dengan apa yang menjadi hari ini kau pikir itu sebenarnya hikmat yang Tuhan kasih. Itu kau kelola untuk bagaimana menjadi dampak yang besar bagi generasi. Jadi ada satu bahasa yang saya suka dari beberapa orang-orang pintar. Jadilah history maker. Sama satu hidup menjadi pembuat sejarah. Bukan berapa nilai saya dapat. Tapi ya paling tidak saya punya nama menjadi sejarah gitu. Jadi pesan buat anak-anak muda, kalau masih muda Tuhan kasih umur panjang, terus bergerak, berjuang, karena kita masih di bawah daerah yang sedang banyak konflik. Kalau kita sendiri yang tidak jadi jawaban, siapa lagi yang akan mau tolong generasi kita? Seperti begitu. Mungkin bagi orang lain datang pasti ya banyak embel-embelnya, tapi kita yang harus mulai selamatkan generasi kita. Pesan buat anak muda tetap terus mencoba, terus disiplin, konsisten, dan jangan mudah putus asa. Pasti setiap pohon semakin tinggi, pasti angin semakin kencang juga. Jadi saya pikir pesan yang penting itu disiplin, kerja keras, konsisten, terus mencoba. Pasti Tuhan juga akan melihat kita bekerja keras. Seperti begitu. Ya baik, terima kasih kakak Nies buat waktunya malam hari ini. Sukses selalu kakak. Thank you, Miss. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ada bersama-sama kami di Honai Podcast malam ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Selamat malam. Thank you. Hormat, big respect, Mrs. Holy. Tuhan berkati.